Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua PCRT Kabupaten Bogor kepada Dr. Ahmad Hidayat MSI kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramah, wabil khusus Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua LDNU di LDNU Kabupaten. Kebetulan wakil saya ada 4, salah satunya Bapak Ketua Panitia Kiai Ibnu, para pemateri Pak Kiai Hussein, Wakil Ketua LDNU, Pak Gus Panji, Ustaz Emil, dan juga yang tadi menyampaikan sambutan Ketua MWCMU Cilengsi yang baru, Bapak Guru Pak Kiai Syahri, dan juga yang lainnya yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan dan Bapak Ibu beserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pelatihan pemulasaraan jenazah, program salah satu program dari Lembaga Dakwah NU Kabupaten Bogor, dan memang bukan hanya sekali. Kemarin dari tanggal 17 kita berurutan acara itu agenda. 17 November di Klub Khotib di Pesona Telaga Cibinong. Kemudian 29 Desember kemarin itu di masjid saya tempat tinggal Cibinong, belakang Stadion Pakansari, pelatihan pemulasaraan jenazah. Kemudian kemarin tanggal 12 di Klub Khotib, tanggal 11 pelatihan pemulasaraan jenazah di perumahan BIP Tajur Halang Bogor. Tanggal 12-nya di Klub Khotib kerjasama dengan MWCRU Sukaraja, Imam dan Khotib. Kemudian sekarang di sini pelatihan pemulasaraan jenazah di Cilengsi. Setelah ini yang terdekat, insya Allah program LDPCNU itu Diklat Da'iyah tanggal 29 Januari, hari Rabu tanggal merah, insya Allah bertempat di gedung PCNU Kabupaten Bogor. Silahkan yang berminat, yang mau ikutan ya. Jadi materi yang tadinya ada 17 dipangkas menjadi 8 oleh pemateri handal. Nanti insya Allah pelaksanaannya di gedung PCNU Kabupaten Bogor di Cibinong. Silahkan. Jadi yang ada di grup ini yang sekarang mohon jangan dulu keluar grup, nanti banyak info-info. Misalkan mau ada tanya jawab pun silahkan ya. Di sini banyak kiai-kiai di grup ini. Makanya program-program kita tidak akan pernah lewatkan, pasti akan di-share di grup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istrinya Siti Aisyah. Walaupun kenyataannya memang Siti Aisyah ditinggalkan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan pesan begini kepada Siti Aisyah. Lau mutti qabli fakuntu alaiki fagossaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki rawahu Ahmad, bukan Ahmad Hidayat, bukan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahhahahu Ibnu Hibban.
Jadi kalau orang itu harus jelas ya. Nanti kalau nggak jelas dalilnya dikiranya kaleng-kaleng gitu ya. Nah, makanya harus sikoh. Kalau ngaji itu harus sikoh. Ya, jadi kalau kita suka ngisi-ngisi di mana-mana, ya, kalau ngisi-ngisi di komplek-komplek, harus mana dalilnya, ya jelasin. Orang itu harus jelas. Mohon maaf ya, walaupun di sini peserta saya tahu itu mungkin bukan orang ilmu semua ya, tapi inilah orang ilmu. Ya, jadi insya Allah ilmunya nggak akan kaleng-kaleng lah. Insya Allah kaleng-kaleng. Jadi kalau orang ilmu itu macam-macam. Kalau dalam buku lagu ada 3 itu, lengkap semua. Kalimat itu kan dalam buku lagu ada 3. Ada ijaz, ada itnah, ada musawwar. Dalam buku lagu tuh. Jangan dengerin ini amal hidayah ngomong apaan, tak ngerti saya. Ijaz itu lafaz singkat tapi maknanya padat. Contoh lafaz subhana dalam ayat surah Al-Isra. Jarang ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah Nabi dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih. Tapi kalimat ketika menceritakan Isra itu Nabi diawali sejarah pakai lafaz subhana. Itu ijaz. Lafaznya singkat tapi isinya padat. Karena situ ada lafaz yang tersirat yakni lafzul jalalah. Kalau ditakdirkan subhanallahilladzi asra. Kedua, ada itmam. Apa itmam? Lafaznya banyak, maknanya singkat. Yaitu itmam. Yang ketiga, kalau seimbang antara lafaz dengan makna sama-sama banyak, namanya musawwar. Itu dalam ilmu ilmu. Ya. Ini dikit-dikit lah ngaji lah. Ya. Makanya saya suka dengerin orang sambutan kok asal-asalan. Waktu saya di khotib suka di Sukaraja kemarin ngisi. Ini orang baca Quran asal-asalan, baca hadis asal-asalan. Ada begini. Wa ija qala rabbuka lil malaikati wa ija. Kayaknya itu matanya ija itu. Yang benar baca Qurannya wa in qala rabbuka. Di sini kayak gitu suka ngajarin ngaji saya tahu. Ada yang baca hadis begini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi'il hasanata. Wah, kacau nih. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saya tahu itu hadis dalam Al-Qur'an kita Riyadhus Shalihin. Ya itu makanan sehari-hari lah. Dulu saat mah ya. Dulu mah waktu kita kecil kelas 1 SMP udah hafal namanya hadis arba'in. Alhamdulillah. Kelas 3 SD udah hafal juz amma, alhamdulillah. Makanya orang ilmu insya Allah udah hafal kayak gitu. Saya tahu itu bab muraqabah, bab kelima, hadis kedua dalam bab muraqabah kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha Rasulullah sallallahu qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Harus jelas. Keren. Itu mah gak bakalan lama-lama ceramah karena ada amplopnya saya tahu. Bohong kayak lu bohong. Jadi saya hanya sebatas sambutan ya. Jadi katanya kurang puas nanti undang ya. Undang ceramahnya orang yang mah gratis. Tapi bensin kasih. Ya, jadi kebetulan saya memang dari maghrib kemarin ngaji. Malam tadi saya ke tempat ngaji. Nggak apa-apa kan nanya juga ya. Malam ngaji sampai malam. Barusan subuh ngaji ya di perumahan Mudah Bercan Cibinong. Datang ke sini pakai PCX saya pengen konvoy. Bukannya nggak punya mobil, bukannya nggak punya motor, pengen jalan-jalan. Padahal saya biasanya pakai mobil. Tapi emang senang karena ini saya niatnya pengen silaturahmi, mudah-mudahan dengan berkah silaturahmi tazil bil umri wal rizki dapat memberikan keberkahan untuk usia dan rezeki kita. Jadi ketika Nabi berpesan kepada Siti Aisyah, kalau kamu nanti wafat, tapi kemungkinannya Nabi Muhammad wafat duluan, maka akan aku mandikan, sholat, kafani, ya, sholatkan dan juga dikuburkan. Nah ini ikhtilaf nih, makanya nanti ada penjelasan dari guru kita. Boleh enggak seandainya suami memandikan istri? Enggak usah dijawab sama lalan buana, nanti amplopnya mahal. Ya. Nanti jelaskan. Itu ikhtilaf Bu. Ini mah kadang-kadang begini ya. Orang karena semakin sempitnya pemikiran itu, ya Allah.
dangkal pemikirannya itu. Tapi kalau orang semakin tinggi ilmunya semakin bijak. Itu saya suka ngisi itu yang namanya di Citra Indah, saya suka sampaikan seperti itu. Orang itu kalau semakin tinggi ilmu semakin bijak, tapi kalau semakin rendah, aduh semakin sumpah lah. Dikit-dikit anu lah, dikit-dikit anu lah. Ya. Makanya silakan nanti kita dalam fikih itu cari persamaannya, hindari perbedaannya. Istilah jangan cari perbedaannya. Silakan nanti baca dulu buku itu. Kalau sudah hatam dibacanya baru nanya nanti. Ini mah belum dibaca udah nanya duluan. Kayak tadi orang suku saya ngaji katanya, Ustaz, ketika Nabi Isra Mi'raj katanya ada perintah juga tentang bekam. Aduh, bekam dari mana ini? Ya, baca dulu yang benar ngajinya, baru nanya. Dan istilah, maka saya sampaikan LDR itu memakai konsep prinsip begini dan motonya, mari kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, dan bekerja sama dalam dakwah. Adam gak bakalan rebutan biomet, ya, besek gak bakalan rebutan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti dengan seksama, ya, insya Allah nanti kalau misalkan sudah disampaikan materi akan ada praktek. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memiliki ilmu yang bermanfaat dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan di tempatnya masing-masing. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.